Pak, link classroom-nya yang atas apa yang bawah, Pak? Yang agama kan ada tulisannya agama yang kewiraan. Iya. Ini kan atas bawah kita mulai Zoom. Enggak, ada yang paling bawah yang ada classroom tulisannya. Yang di sini link absen, lihatnya di. Oh, udah. Oke, kita mulai aja ya. Kita masuk ke materinya. Oke, saya share dulu. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah. Nah, kita masuk ke materi ini ya, bertumbuh semakin berhikmat. Nah, oke, kita lihat bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, ini ada beberapa hal ya. Kita bahas dulu ya pada bertumbuh dan semakin berhikmat. Oke, kita lihat dulu mana ya. Bentar. Stop. Nah, oke, ya kita belajar tentang bertumbuh. Pak David tanya, tahu nggak di artinya bertumbuh di? Nggak tahu. Masa nggak tahu bertumbuh? Bertumbuh apa? Kalau benih ya ini kayak benih ini. Kalau dia dari biji ini dia lalu naik gitu ya. Lalu dia baru ada daunnya. Nah, itu artinya dia bertumbuh. Oh, bertumbuh. Iya, bertumbuh emang apa? Oh, saya kira bertubuh. Oh, bertumbuh. Ya, Ya. bertumbuh tahu, Pak. Apa? Nah, kalau lihat dari definisi ini apa bertumbuh? Bertumbuh semakin besar gitu kan? Iya, dari kecil, Iya. ya, atau dari tidak ada, ya, dia sampai akhirnya besar. Berarti mengalami ada yang namanya disebut proses, Iya. ya kan? Harus ada prosesnya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau manusia prosesnya gimana bertumbuhnya? Ada yang tahu nggak? Manusia prosesnya. Ayo, coba. Dari bayi terus jadi Ya, anak kecil. pertama janin, ya kan? Ya, jadi Nah, janin, lalu dia lahir jadi bayi, lalu dia jadi anak kecil, ya kan? Nah, lalu ya ini atau balita, ya kan? Lalu baru anak, disebut anak, baru dia jadi remaja, ya kan? Baru dia jadi dewasa. pemuda dulu, Apa muda? pemuda, baru dia jadi dewasa, ya kan?
Setelah dia dewasa, dia jadi Orang tua. ya orang tua. Nah, kalau udah jadi orang tua, dia bisa jadi Almarhum. lansia. Ya kan? Lansia. Iya, lansia. Lalu dia akhirnya balik lagi jadi mati atau mayat nih, ya kan? Balik lagi dari yang tidak ada, ya, sampai dia tidak ada juga. Dia akan kembali dan ini proses terus akan berulang terus nih. Akan muter terus prosesnya. Nah, ini bertumbuh. Berarti sesuatu yang bertumbuh dari yang tidak ada atau dari yang kecil menjadi besar, itu mengalami proses bertumbuh, berarti dia disebut dikatakan juga namanya makhluk Hidup. Iya, makhluk hidup. Nah, sesuatu yang hidup pasti dia bertumbuh. Nah, begitu juga kita sebagai manusia. Kita mau nggak jadi manusia baik terus gitu, nggak mau bertumbuh. Ya kan? Karena bertumbuh itu bukan hanya bicara dengan tubuh. Tubuh dari kecil sampai dewasa, tapi juga bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Ya, karena manusia ini tubuhnya fisik ya, ini tubuh fisiknya dia dari bayi bisa sampai jadi orang dewasa. Begitu jiwa, tahu nggak jiwa? Artinya jiwa apa? Pikiran. Ya, pikiran atau akal. Nah, contoh, Pak David tanya sama Didi nih, Di, 1 tambah Pak. 1 berapa, Di? 1 tambah 1 11. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 tambah 16 sama dengan 32. 32 tambah 32 sama dengan 64. 64 tambah 64 sama dengan Banyak. Nah, Didi udah nggak mampu di 64 tambah 64. Ada yang tahu? 128. Nah, 128 tambah 128. Kabar, Pak. Ayo. Wah, pakai kalkulator. Jangan bawa. 256. 256. Ya, 256 tambah 256. 5 12. Nah, 512 tambah 512. Oh my god. 100.224. 1024. Nah, 1024 tambah 1024. 2228. 2000. 2048. 2048 masuk 2408. Oh. 2048 tambah 2048. Nggak tahu, Pak. Banyak, Pak. Nah, pasti itu namanya kalau kita dari kecil naik lagi levelnya, naik lagi level, pasti kita mentok. Itu namanya manusia itu Batas. Iya, manusia itu memiliki keterbatasan. Makanya jadi manusia jangan sombong-sombong. Kenapa? Karena itu dia terbatas. Manusia itu terbatas. Nah, ya kan? Lalu kita ini nih, semakin ini ada Nur Aziza ya, Nur. Nur Aziza, Nur. Bapak. Iya, ini kan agama Kristen. Kamu agama apa, Nur? Oh, ini Kristen. Iya, kewiraan udah tadi. Oke, Nur. Aduh, mau. Iya. Saya mau lihat ya ada Nur. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk yang bertumbuh ini manusia dengan keterbatasan. Nah, terus yang kedua hal itu hikmat. Tahu hikmat nggak? Ya, Di, tahu hikmat nggak, Di? Nah, Nasya, tahu hikmat nggak? Nggak tahu siapa. Hah? Nggak Hikmat. tahu, tapi kalau dijelasin tahu, Pak. Iya, kalau dijelasin pasti tahu semua. Hikmat itu adalah akal yang di luar dari akal. Apa tuh akal yang di luar? Sesuatu yang tidak ada di pikiran kita, yang tidak ada di akal kita karena keterbatasan kita sebagai manusia, biasanya itu
kalau orang lain bisa katakan itu dapat ilham. Ya. Nah, ada sesuatu pemikiran yang tiba-tiba dikasih tahu gitu ya. Nah, itu namanya hikmat. Jadi akal di luar akal kita. Tapi kita bisa terima dengan akal kita begitu sesuatu pemikiran itu ada di kepala kita. Nah, itu juga bisa dikatakan namanya hikmat. Ya. Jadi orang yang berhikmat, orang yang punya dari pengalaman-pengalaman hidup dia, dari pengalaman-pengalaman yang ada, nah itu dia penuh dengan hikmat. Jadi akal yang di luar daripada akal itu. Ya, jadi sesuatu yang tidak kita pikirkan itu bisa ada dalam pemikiran kita, bisa untuk memiliki pemikiran yang mungkin kalau orang jenius, kalau dia nggak berhikmat juga percuma. Nah, jadi hal-hal seperti ini nih, yang dua hal ini. Jadi manusia bertumbuh selain sebagai makhluk hidup, manusia juga dikatakan manusia yang memiliki akal pikiran. Ya, nah, jadi dua hal ini. Baru ini yang dikatakan ciptaan Tuhan. Tahu nggak bedanya ciptaan Tuhan manusia dengan binatang dengan tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Bedanya apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Nah, ini bedanya. Kita diberikan yang namanya akal. Ya, kita diberikan yang namanya pikiran. Ya, akal untuk berpikir. Nah, ini alat yang Tuhan kasih dalam hidup kita untuk kita bisa berpikir. Makanya manusia kalau dikasih akal sama Tuhan, gunakan untuk berpikir. Jangan maunya ada, semuanya ada, semuanya. Nanti suatu saat, kalau semuanya tidak ada, nah, contoh, Didi, Asya, terus Dodo, kalau tiba-tiba, kalau masih ada orang tua masih enak kan? Makan, masih ada tinggal minta duit, masih ada orang tua. Nanti kalau orang tua maaf kata kalau sudah tidak ada, nggak ada siapa-siapa lagi di dunia ini kalau kamu doang sendiri. Kalau kamu nggak bisa bertahan hidup, nah mau jadi apa? Kalau kita nggak, akal kita nggak pernah dipakai untuk berpikir. Ya, jadi Pak David harapkan kalian ini udah bertumbuh, udah besar, bukan anak kecil. Anak SMK itu sudah dikatakan dia kategorinya pemuda, ya, karena umurnya sudah di atas 16 tahun. Ya, sesuatu yang di atas 16 tahun itu pemuda. Kalau dewasa itu umurnya dia 17 ya atau 18 sampai 21. Ini dinamakan dia dari dewasa. Ya, karena kalian sudah bertumbuh menjadi orang yang bisa dikatakan juga dewasa ya. Didi 18 ya, Di? 18 17, Di? Halo? Di? Wah, nggak ada nih si Didi. Iya, Pak. Kamu 18 umurnya apa 17? 17. 17. Oh, berarti kamu udah dewasa nih, udah punya KTP. Orang dikatakan sudah dewasa adalah orang yang memiliki kartu identitas. Kalau di negara kita pemerintahan umur 17 dia sudah dewasa. Nah, berarti kalau dia udah dewasa, semua anak-anak SMK PGRI ini juga udah dewasa. Ya, berarti dia sudah harus memiliki akal, bukan anak-anak kayak anak-anak. Masih main-mainan, masih suka main ya mobil-mobilan atau apa ya, kecuali dia kalau hobi ya. Kalau dia hobi mengumpulkan koleksi pernak-pernik mainan kecil-kecil, nah itu boleh. Nah, jadi pada saat pagi hari ini kita belajar dua hal ini, manusia bertumbuh dan manusia berhikmat. Jadi manusia yang bertumbuh adalah manusia memiliki hidup. Manusia yang hidup dia harus memiliki akal dan pikiran. Ya, kalau dia sebagai ciptaan Tuhan, ya dia harus mempunyai akal pikiran. Nah, untuk berpikir bagaimana caranya survive dengan keadaan yang ada. Nah, itu mereka harus bisa seperti itu. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Paham? Mengerti atau tidak? Ya. Ada yang mau tanya enggak?
Halo, anak-anak. Ada yang mau ditanya? Kita. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, untuk materi saat ini, ya kita banyak belajar. Nanti materi ini disimpan di classroom. Jadi harap sudah menguasai dan sudah hadir di dalam classroom untuk materinya, supaya kalian nggak banyak mencatat, ya, tapi banyak mendengar, memahami. Ya, kalau dicatat nggak dipahami juga percuma. Lebih baik kalian mendengar, minimal kalian sudah mendapatkan informasi yang sudah kalian dengar. Nah, pasti nanti suatu saat apa yang diberikan, yang kalian dengar ini, ya, bisa menjadi masukan kalian untuk ke depannya. Seperti itu. Oke, nah itu. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, Didi sama Anasya, ya, sudah jelas, sudah paham. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang beberapa hal, ya. Contohnya, untuk manusia itu memiliki hikmat tadi dan manusia itu bertumbuh. Nah, kalian nanti bisa mencari, ya, atau kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Manusia yang bertumbuh itu semakin lama emosinya itu semakin bertumbuh juga. Ya, jadi secara tubuh kita dewasa, tetapi secara jiwa, roh, emosi, perasaan itu juga akan mengikuti juga, akan bertumbuh. Ya, kalau dulu anak kecil marah, pukul, paling pukulannya masih sederhana, masih bisa nggak begitu keras. Tapi begitu kalian udah dewasa, begitu kalian marah, pukulannya jadi keras, ya. Marahnya juga jadi tidak beraturan. Nah, seperti itu. Jadi kalian mesti belajar mengendalikan diri, ya. Emosi takut juga seperti itu. Semakin dewasa, ya, kehidupan kalian rasa takut itu akan semakin juga bertumbuh juga. Makanya pengendalian dalam diri untuk bertumbuh dan berpikir dengan penuh dengan hikmat itu ada dalam diri kalian sendiri. Kalian yang mengaturnya, kalian yang mengontrolnya. Jadi kalau kalian nggak bisa mengontrol diri kalian, kalian nggak bisa menjaga diri kalian, ya, dipastikan kalian itu nanti akan menjadi manusia yang tidak terkendali. Kalau istilahnya itu kalian bisa memberontak karena ketidaksesuaian dengan sikap kalian. Nah, jangan sampai hal-hal ini membuat kalian menjadi pemberontak-pemberontak. Wah, gurunya nggak asik nih, gurunya nggak menyenangkan. Pak, saya marah, saya berontak. Atau orang tua saya nih nggak mau ngertiin saya nih, berontak. Nah, itu nggak boleh. Ya, kalian harus bisa mengendalikan mana yang baik, mana yang tidak baik, pasti kalian sudah tahu. Ya, jadi harap dipahami bahwa segala sesuatu yang kalian punya, yang kalian miliki, pergunakanlah itu dengan kebaikan. Pertumbuhan yang Tuhan kasih dalam hidupmu, ya, itu kalian gunakan untuk menjadi manusia yang berguna, bukan manusia yang menyusahkan, baik di keluarga, baik di negara, ya. Jangan sampai kita mencemarkan nama baik kita sendiri. Ya, kalau kita udah jelek di mana-mana, orang nggak akan mau berteman dengan kita. Paling, oh ada kok Pak, bisa kita berteman sama orang-orang yang penjahat semuanya. Ya, bisa aja. Tapi suatu saat pasti kamu juga, walaupun kamu ada di kumpulan orang-orang jahat sekalipun, pasti orang-orang jahat itu juga bisa aja menjahati kalian juga. Bukan berarti yang penjahat semua di situ nggak bisa menjahati kalian, sama saja. Tinggal bagaimana lingkungan kita. Makanya semuanya balik lagi ke dalam diri kita sendiri. Kita harus mengontrol. Manusia itu Tuhan ciptakan untuk menjadi baik, ya, menjadi benar. Nah, kita belajar sekarang. Kayak kamu nggak tahu apa-apa, belajar di sekolah untuk menjadi tahu. Begitu kamu tahu, setelah kamu belajar, nah sekarang kamu harus praktekkan apa yang kamu tahu. Jangan sampai apa yang kamu tahu itu kamu nggak praktekkan. Nah, berarti menjadi manusia yang tidak memiliki akal. Ilmunya udah dapat, tapi nggak mau belajar. Ya. Jadi orang yang sudah dapat ilmunya, ya dia harus praktek. Kalau dia sudah praktek,
dia sudah bisa melakukan, baru itu namanya orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Nah, itu sih pesannya Pak David untuk kalian ya pada pagi hari ini. Jadilah manusia yang bertumbuh, yang memiliki akal, baik tubuh, jiwa, dan roh kalian. Ya, jadi sayangi diri kalian ya untuk menjadi manusia yang berguna ke depan. Jadi itu aja pada pagi hari ini supaya pemahaman-pemahaman yang sederhana ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian bahwa menjadi manusia yang bertumbuh, manusia yang berakal gampang diucapkan, tetapi secara perjalanan hidupmu ya kamu sendiri yang menentukan. Ya guru-guru hanya bisa membimbing kalian, orang tua hanya bisa membimbing kalian, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang berpengalaman hanya bisa membimbing kalian. Semuanya yang menentukan adalah diri kamu sendiri. Kamu mau jadi hebat, kamu yang menentukan. Kamu menjadi orang yang luar biasa, kamu juga yang menentukan. Tapi kalau kamu tidak mau, nah itu masalah kamu juga sendiri. Kamu akan terima konsekuensinya. Seperti itu. Ya, jadi belajarlah dengan baik. Ya, belajarlah dengan disiplin. Belajarlah dengan tanggung jawab. Jadi pada hari ini ya belajar bertumbuh, belajar memiliki hikmat, belajar memiliki tanggung jawab yang ada dalam diri kalian. Dimulai dari diri kalian dulu. Kalau kalian mau dihargai orang lain, hargai diri kalian. Kalau kalian mau dihormati orang lain, hormati diri kalian. Kalau kalian mau pintar, ya kalian harus bisa ya memiliki akal itu sendiri. Ya, gunakan pemikiran-pemikiran kalian, akal-akal kalian itu untuk menjadi hal yang berguna dan positif dalam hidup. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham ya tentang bertumbuh dan berhikmat? Ya Pak, paham Pak. Udah tahu ya bedanya ya. Jadi kalau Ya. manusia tumbuh pasti dia akalnya juga bertumbuh. Jangan badannya gede tapi pemikirannya kayak anak-anak, ya kan? Atau badannya masih kecil, ada yang masih kecil badannya tapi pemikirannya udah luar biasa, dewasa. Bagus nggak itu? Bagus, tapi belum pada saatnya itu bisa akan mencelakakan dia. Ada orang anak kecil tubuhnya tapi punya pemikiran-pemikiran yang luas. Tapi karena tidak seusianya dia harusnya memiliki seperti itu, akhirnya dia bisa dimanfaatkan orang lain nanti. Ya, makanya semuanya harus Tuhan katakan itu cukup, harus pas, takarannya harus pas. Umurnya udah pas, pemikirannya juga pas, seperti itu. Kalau belum, ya sesuatu yang kelebihan juga nggak bagus. Ya, semuanya harus sesuai dengan takarannya. Nah, kayak Didi sama Dodo, ya terus Nasya juga atau yang lainnya nanti ya. Nah, kalian kalau punya takaran yang pas, misalnya kalian minum, manusia itu kan bisa minum dalam satu hari itu cuma 8 liter. Kalau lebih pasti kembung. Kalau kamu makan sepiring, 2 piring, Anda nggak bisa kamu makan 100 piring. Kuat nggak kira-kira perut kamu makan 100 piring? Enggak. Ya kuat, karena ada takarannya perut kita. Pasti kalau nggak dimuntahkan atau keluar lagi, itu pasti. Ya karena apa? Karena manusia punya takarannya masing-masing. Nah sama kayak Didi, Nasya, Dodo juga punya takarannya masing-masing dan yang lain juga punya takarannya masing-masing. Jadi sesuaikanlah porsi kalian. Ya, boleh berpikir, boleh mencari ilmu sebanyak-banyaknya, boleh, bagus. Tapi gunakanlah itu sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya, jangan sampai itu juga membuat kita celaka diri kita sendiri. Ya, kalau kayak Pak David kan semuanya apa yang kita punya ya kita pelajari. Tapi kita juga mesti gunakan dengan yang baik. Seperti Didi nanya kan, Pak, Papa bisa hacker? Bisa aja. Ya, tapi kan kita gunakan untuk hal yang baik, jangan sampai kita gunakan yang tidak baik, bahaya. Bisa nggak kita mencelakakan orang lain? Sangat gampang kalau mencelakakan orang lain. Nah, tapi kita mesti balik lagi ke dalam diri kita sendiri, jangan sampai itu bisa mencelakakan diri kita. Oke, itu aja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih.
buat anak-anak sudah belajar. Oke, yuk. Terima kasih buat Didi, Dodo, Nasya, dan yang lainnya. Pak. Yuk.